Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Ahmad Rifai. Kali ini kita masih membahas tema yang sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat ancaman. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pengertian ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman dapat dibedakan berdasarkan jenis, sumber, dan bentuk. Ancaman berdasarkan jenis yaitu sebagai berikut. 1. Ancaman militer, baik bersenjata maupun tidak bersenjata, merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan lewat tindakan fisik. Ancaman militer berupa agresi dan non-agresi, baik berasal dari dalam maupun luar negeri. 2. Ancaman non-militer merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dalam tataran pemikiran seperti ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, teknologi, dan keselamatan umum yang berasal dari dalam dan dari luar negeri. 3. Ancaman hibrida merupakan penggabungan antara ancaman militer dan non-militer. Ancaman berdasarkan sumber yaitu sebagai berikut. 1. Ancaman dari dalam adalah segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari dalam negeri. 2. Ancaman dari luar adalah segala ancaman terhadap ketahanan nasional yang berasal dari luar negeri. Ancaman berdasarkan bentuk yaitu sebagai berikut. 1. Ancaman nyata. 2. Ancaman belum nyata. Ancaman nyata. Ancaman ini merupakan ancaman yang sering terjadi dan dihadapi setiap saat, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nyata merupakan bentuk ancaman yang menjadi prioritas dalam penanganannya, meliputi terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan cyber dan spionase, serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Ancaman belum nyata merupakan ancaman dalam bentuk konflik terbuka atau perang konvensional. Pihak yang berhadapan adalah kekuatan angkatan bersenjata kedua negara. Saat ini dan ke depan, kemungkinan ancaman tersebut masih kecil terjadi terhadap Indonesia. Hal ini dipertegas melalui piagam PBB bahwa semua negara di dunia berkomitmen untuk saling menghormati kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing. Meskipun demikian, sebagai bangsa yang memiliki potensi luar biasa, kewaspadaan harus tetap dijaga
mengingat bentuk ancaman bersifat dinamis serta dapat berubah menjadi ancaman nyata ketika kepentingan nasional dan kehormatan negara terusik. Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 disebutkan ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara adalah antara lain sebagai berikut. 1. Agresi. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara antara lain sebagai berikut. A. Invasi berupa penggunaan kekuatan bersenjata. B. Bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya. C. Blokade pelabuhan, pantai, wilayah udara, atau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. D. Serangan bersenjata negara lain terhadap unsur kesatuan darat, laut, dan udara. E. Keberadaan atau tindakan unsur kekuatan bersenjata asing dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan atau perjanjian yang telah disepakati. F. Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain untuk melakukan agresi atau invasi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. G. Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. H. Ancaman lain yang ditetapkan oleh Presiden. 2. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain. Tiga. Pemberontakan bersenjata, yaitu suatu gerakan bersenjata yang melawan pemerintah yang sah. 4. Sabotase dari pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan objek vital nasional. Lima, spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer. Enam, aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris luar negeri. 7. Ancaman keamanan di laut atau udara yurisdiksi nasional Indonesia yang dilakukan pihak-pihak tertentu dapat berupa pembajakan atau perompakan, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak atau bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, dan penangkapan ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan laut. 8. Konflik komunal yang terjadi antara kelompok masyarakat yang dapat membahayakan keselamatan bangsa. Ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan atau Ipolek Sosbud Hankam.
upaya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat ancaman yang berdimensi ideologi. Ancaman ini berupa upaya dari berbagai unsur radikalisme yang mencoba mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi yang lain. Ancaman di bidang politik. Dalam upaya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat ancaman yang berdimensi politik, baik dari luar maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman berdimensi politik dapat berupa tekanan politik dari negara lain terhadap Indonesia. Misalnya, dengan melakukan intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Sementara itu, ancaman yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa mobilisasi massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Misalnya, gerakan separatisme. Ancaman di bidang ekonomi. Dalam upaya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat ancaman yang berdimensi ekonomi. Ancaman berdimensi ekonomi dapat dikelompokkan menjadi ancaman internal dan eksternal. Hal-hal yang termasuk dalam ancaman internal antara lain adalah inflasi, pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas, ketimpangan distribusi pendapatan, dan ekonomi biaya tinggi. Adapun ancaman yang termasuk ancaman eksternal antara lain indikator kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, dan tingkat dependensi yang cukup tinggi terhadap asing. Ancaman di bidang sosial budaya. Dalam upaya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat ancaman yang berdimensi sosial budaya. Ancaman ini dapat berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang dapat menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme dan terorisme. Ancaman dari luar datang bersamaan dengan era globalisasi dengan penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang dapat mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia. Ancaman di bidang pertahanan keamanan. Dalam upaya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat ancaman yang berdimensi pertahanan keamanan. Ancaman pertahanan keamanan adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman pertahanan keamanan antara lain dapat berbentuk agresi, invasi, bombardemen, blokade wilayah, spionase, dan sabotase. Untuk menghadapi ancaman pertahanan keamanan seperti ini, sistem pertahanan negara menempatkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Ancaman globalisasi. Kata globalisasi berasal dari kata globe yang berarti bola dunia. Globalisasi bisa diartikan sebagai tindakan yang mendunia. Artinya, dunia yang sedemikian luas
kini seperti kertas yang dilipat atau dibuat seolah-olah menjadi kecil. Dunia yang luas dan dihuni berbagai suku bangsa seolah-olah hanya dimiliki satu bangsa, yaitu bangsa atau warga dunia. Ancaman globalisasi dari sisi ekonomi. Satu sisi penting globalisasi adalah sisi ekonomi. Bagi ekonomi nasional suatu negara, dampak globalisasi cukup jelas. Ketika perekonomian nasional suatu negara telah terintegrasi ke dalam pasar-pasar global, perekonomian ini tidak lagi dapat terbebas dari pengaruh-pengaruh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik eksternal. Globalisasi dari sisi sosial dan budaya. Apabila kita melihat dari sisi sosial dan budaya, ancaman globalisasi antara lain terlihat dari perubahan kebiasaan, bahkan budaya suatu bangsa. Para anak muda memiliki gaya hidup cenderung meniru budaya barat. Efek negatif dari hal ini adalah perilaku yang menyimpang di dalam masyarakat, seperti pergaulan bebas. Tentu saja, terdapat dampak positif seperti sikap disiplin, bekerja lebih efektif dan efisien, dan menghargai waktu. Globalisasi akan menjadi peluang yang menjanjikan kemakmuran, demokrasi, dan keadilan jika dapat dikelola dengan baik. Sebaliknya, apabila tidak dapat dikelola, maka globalisasi akan menjadi sebuah ancaman. Ancaman bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu permasalahan bangsa saat ini adalah bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan nasional dalam segala bidang yang telah dilaksanakan selama ini memang mengalami berbagai kemajuan. Namun, di tengah-tengah kemajuan tersebut terdapat dampak negatif, yaitu terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pergeseran sistem nilai sangat nampak dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, seperti penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, musyawarah mufakat, kekeluargaan, sopan santun, kejujuran, rasa malu, dan rasa cinta tanah air dirasakan semakin memudar. Identitas kekamian cenderung ditonjolkan dan mengalahkan identitas kekitaan. Kepentingan kelompok dan golongan seakan masih menjadi prioritas. Benturan dan kekerasan masih saja terjadi dan memberi kesan seakan bangsa Indonesia sedang mengalami krisis moral sosial berkepanjangan. Terkadang, penyelesaian masalah diakhiri dengan tindakan anarkis. Hal-hal tersebut menandakan kemungkinan telah terjadi pergeseran nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa jadi, pergeseran nilai-nilai ini disebabkan beberapa hal. Misalnya, belum optimalnya upaya pembentukan karakter bangsa, kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh pada hukum, cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, dan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang tidak merata. Demikian anak-anak, pembahasan konsep tentang ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan konsep ini dapat dipahami dan dapat menambah khasanah keilmuan tersendiri bagi kalian untuk menghadapi era globalisasi ini. Insya Allah,
Kita akan bertemu kembali pada pokok bahasan berikutnya, yaitu semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada pertemuan yang akan datang. Masak ikan alangkah sedap, ikan mujair, ikan kakap. Jadilah insan yang beradab, selalu sopan dalam bersikap. Sekian dan terima kasih atas perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.